Cik. Untuk medianya nih backlight ya? Iya. Cik. Digelapin aja mungkin ya? Iya. Dirudupin aja. Backgroundnya hitam aja kali ya? Iya, background hitam. Selamat sore untuk rekan-rekan media. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan dalam kesempatan yang baik hari ini kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami akan perkenalkan. Di sini ada Suwena Babang dan saya sendiri adalah Daniel Nababang. Ada saudara narasumber kita yang hadir hari ini ada juga Lisa Mariana. Ada ketua tim kami di John Nababang, Markus Nababang, dan Gideon Sitorus berserta Johan Siburian. Oke, dalam Santuri Siburian. Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini. Yang pertama, kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semua. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin dijelasin dulu aja. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa? Awal kejadian 2021 di bulan Mei. Mungkin bisa bercerita aja dulu biar kita dengerin atau baru kita tanya. Iya. Setelahnya itu Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu di Lidah Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Ya, 2 menit. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Maaf ya.
dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Bisa biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu bisa jelaskan itu kapan, kemudian bisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di kalimat itu berapa lama dan akhirnya hamil. Iya, biar kita tidak gitu. Tuntutin aja. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai telegram lagi karena ketahuan istri. 100% yakin. Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong, Kak. Pasti ada bukti dong, Kak, kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK. Selain tadi katanya udah kehapus. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi, maksudnya ya. Sudah tidak lagi itu sejak kapan? Ya? Sudah tidak lagi itu sejak kapan? Kan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya secara berkala itu, secara berkala. Bisa berapa Pak? Berapa Pak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa sih Bapak kenapa dari awal Pak? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskan. Anissa, kita belum tahu dengar waktu pada saat bisa konfirmasi ke RK bahwa Anissa panggil, apakah RK itu masih yakin bahwa itu memang benih dari Kan saya telepon di shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akal telepon. Dia sudah menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda, lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, sekarang Mbak mintanya gimana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa Mbak? Sekitar 100. Kurang lebih ya. Saya lupa. Sekarang yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Pada RK itu Mbak? Tuntutan Mbak kepada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa, Mbak? Kalau boleh tahu, Mbak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Brio biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya, kenapa alasan Kalisa mau bersama Akam? Karena kan Akam tahu ya punya pasangan gitu. Saya ini udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya dulu saat itu. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA, ya, dikenalkan oleh AA. Lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan
Pak RK gitu. Boleh sebut pertama pertemuannya Mbak, tanggal berapa, tahun berapa Mbak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Nah, tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih mungkin? Kita 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya? Juni. Juni Sah. Juli, sorry ya. Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh mengumpulkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu atau seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, akak, saya tidak mengikutan. Jadi uangnya akak kasih ini, saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis, saat itu lagi kontraksi palsu, lagi moodnya lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya, Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri, saya tahu. namun tetap menjalani. Iya. Untuk saat ini belum ada. Saat itu enggak. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan dan saya nggak mau. Ini kan hujatan pada kamu semua ya. Mm-mm. Kamu menanggulanginya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Mbak tarik kan depresinya seperti apa? Kalisa, Balisa, Kalisa, Balisa, Soal setelah penampilan. akhirnya Sebentar, mengetahui sebentar. Tim media bentar. Ini lagi sosokan nih. Mungkin tim media bingung ya, karena kocak-kocak nih ya. Sebentar, gini aja deh. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu di saya. Dia agak shock karena baru ini dia untuk beranikan diri untuk muncul di media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, tadi kan ada pertanyaan tanggal. Mungkin apabila saudara Lisa ingat ya silakan dikasih tahu tanggalnya. Kalau kronologi bisa. Ya, dari awal kamu pertemuan dengan Pak RK, awal perkenalannya Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mendm saya sendiri via Instagram. Oh mungkin itu petisinya, saya nggak tahu. Langsung video call dan saya kaget, hah? Gitu. Oh ini Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan surat? Ya karena diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Kalisa, soal penampilan kamu kan ini banyak yang kaget mungkin termasuk Gemuk. netizen ya. Gemuk, Nah itu ya. mungkin bisa ceritain emang karena itu kan pernah statement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Kenapa mungkin berbeda dengan Nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya rela kehilangan badan saya, ya body saya yang bagus, ya kehilangan pekerjaan saya, yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. setelah Apakah lahiran? dalam hubungan kamu, Mbak, hubungan kamu dengan RK apakah ada izin atau perjanjian yang paling kuat sendiri atau seperti apa? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Kak, kan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mend-DM duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong, Bisa minta tanggung jawabnya fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Maaf kalau saya emosi. Bisa minta tanggung jawabnya apa nanti? Bisa. Nanti ya. Sampaikan aja supaya jelas. Di antaranya
nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya karena terlalu banyak difitnah. Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Mbak Lisa nggak? Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Kalisa sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama. Tidak ada. Kalisa emang benar nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam MK dan Betul. Betul. Bentuk ancamannya seperti apa? Kalisa menceritakan itu kronologinya sampai kamu dapat ancaman untuk ngaku hari di audiensi di bawah Biar kuasa hukum saya yang jelas. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Kalisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gitu ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk kronologis USD. Ya, bisa. Belum ya. Oke teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Ya, matang ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Begitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari kolektor dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada Pak, hanya melalui ajudan. Dari yang kamu dinyatakan positif sampai Betul. tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Bagaimana? Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak menjauh? Oh, mungkin karena saya hamil. Kenapa? Karena memilih speak up saat hamil gitu Pak. Karena baru Saya takut karena saya diancam. Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Kalisa, gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya, hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Terima kasih. masuk ke masalah persalinan ya. Oke. Oke teman-teman, biar makin runtut dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita runtut ya ceritanya ya, biar lebih utuh ya. Maaf ya, saya kayak Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran deh, setelah lahiran. Karena nanti kita akan buka untuk sesi untuk tanya jawab untuk media ya.
Dari lahiran pun dia ajudannya juga masih kasih saya uang gitu. Tapi nggak cukup kan, akhirnya kan saya pakai BPJS uang nggak cuma 15 juta per satu Setiap bulan untuk 15 biaya persalinan. Ya, itulah. Itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya. Data rumah sakit. Yang bersangkutan. Inisial R. Ajudan. Itu datanya di rumah sakit mana, Kak? Pamulang ya. kali sama apa lagi kemarin kurang jelas maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil berapa kali dengan Pak RK Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. satu kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. dengan Bapak Tidak ada. Dan hamilnya itu setelah 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Atau gimana sih mungkin yang lebih jelasnya? Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana mungkin? Kurang jelas tadi. Gimana Mas? Gimana? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Nah, saya tahu 3. Gini. Nah, nggak ngerti sih. Oh enggak, 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasannya saya hamil. tapi selama 3 minggu itu tidak ada hubungan yang dicatat Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Oke, dari ke persalinan lahiran ya. Tadi persalinan 15 juta. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan 15 juta, bagaimana kamu membesarkan anakmu? Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang melalui ajudan. Maksudnya jumlahnya asal-asalan gitu. Yang saya aneh gitu, kok ini enggak, biasanya akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Menyetujui sekali, saya tunggu sekali. Dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga masyarakat. Yang sesuai SOP di Indonesia. Kak Lisa, waktu DM dengan Pak RK itu Pak RK menyampaikan bahwa Lisa kamu mau nggak jadi pacar saya atau Oh enggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah, maaf ya berdua gitu, nggak mungkin kan, ya intinya ya pacaran udah berjalan saja gitu. jadi ofisialnya Nggak kayak ada yang tembak pacar saya nggak gitu, nggak ada. Vicky, untuk masalah PCS, ya itu memang dia karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah PCS ya sudah, saya dikasih uang jajan kayak gitu. selama Mungkin proses izin pacaran. sebentar, ini kita mau spill sama ini Oh iya, silakan. tentang videonya Bu Lisa ya dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya? Ini teman-teman. Betul. Betul. Ya, Tahan bang, tahan bang. sip. Video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau Nah, dari PCS Oke. PCS. yang seperti Bapak minta melalui Telegram. Setiap hari kan diminta atau Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Bisa, kalau dibilang sering ya, mau bilang bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan berhubungan di situ sampai akhirnya hamil. Iya,
3 hari 2 malam. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun, habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawar ini, kan pakai pengaman, dia nggak mau. Kalisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang ada panggilan? Apa aja. Ada bukti chatnya nggak sih kamu? Ya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya, udah di-delete account-nya sama dia. Kita bawa bukti bukti apa aja sih kamu ya selain Oke, sebentar teman ini. Satu persatu. Ya. Oke. Mbak Lisa, selagi berhubungan itu istri dari RK pernah Ya, kaget nggak? izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini teman-teman. Setelah saya baca nanti di-unsend lagi sama dia, setelah saya baca di-unsend lagi coba. Itu saya nggak mungkin mereka yang Tahan bang. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-unsend DM-nya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi, ya. Tahan bang. Ini udah diklarifikasi. Sudah? Belum bang. Tahan bang. Oke. Di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih jumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berhutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami yang terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-unsend. dia chat, saya read langsung di-unsend. Ya. Nah, itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Tahan bang. Oke. Tahan bang. Belum bang. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-unsend. Dijawab oleh klien kami, baik kan. Coba saya konfirmasi Bu Lisa, ini benar chatnya Mbak? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul ya? Oke. Tahan mbak. Tahan. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, "Akang baca tele ya." Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Itu chatnya kapan bang? Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang kirim opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Oh iya. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum yang akan jawab itu. Gitu. Iya, nanti ceritanya gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum biar kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Begitu.
Oke, buat teman-teman, Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Kan PRK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers dan lain-lain yang kebutuhan anak saya. Mbak, laki-laki apa perempuan, Mbak? Alisa, pekerjaan sebelum bertemu PRK apa kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa kak? Sebelum bertemu beliau? Oke, tim media, teman-teman Bingung mau kami. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Ya. Untuk tim media boleh sesi tanya jawab, kita satu persatu ya akan dijawab satu persatu ya. Oke bang. Mbak Lisa, saya Oke, mau tanya. dari mana Gus? Dari sebelah sini. Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau gue selalu lihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Tahan bang. Boleh cek. Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Ini iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa ya. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini buktinya. Oke, dilanjutkan. Boleh moderator silakan. Satu bukti aja Bu. Satu bukti lagi. Sorry, saya spill bukti lagi yaitu sebenarnya ini video, cuma kami ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Isinya uang, di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2021, 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat nanti kita jawab secara global. Baik, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya ikut ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana? ID mau nanya, Bu Cinta tahu nggak sih sama Alisa sama Pak RK berdua? Sorry, tadi media apa Bu? Oke, dari Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK sering cerita nggak tentang? Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh pasti cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Cinta Radio Pak. Ya.
Pertanyaannya pertama, anaknya lagi apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau lahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak ketiga, saya perempuan. yang ketiga, tadi ada anggaran yang disurat sama itu apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe. Pak izin pertanyaannya. Terlalu panjangnya, saya kita global ya, nggak apa-apa ya. Silakan Bu Lisa. Langsung dijawab. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan lanjut. Dari media lain? Ya, tadi pemuda sekarang berdiri. Ya, coba Ibu duluan, Ibu gimana? Gimana Bu? Saya Wina dari Bisa. Anaknya biar jelas aja awal ketemu itu kakak Alisa dia sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi maksudnya ibu Cita takut nggak dilaporin mau diceritakan ini perempuannya. Ini 2 pertanyaan berarti ya? Ya. Yang pertama, pekerjaan Lisa Sebelum bertemu dengan beliau. sebelum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya, dan tahu Saya nggak- model. Dan tahu nggak latar belakang Pak RK itu maksudnya sering ngapain atau sering berhubungan dengan perempuan mana aja? Alisa tahu nggak? Oke, berarti 2 pertanyaan. Pertama pekerjaan Lisa dan 1 latar belakangnya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya. Terus ketiga takut nggak dilaporin mau diceritakan ini? Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Iya. Oke. Saya seorang model, ex model ya, ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku takut nggak dilaporin sama Bulog. Ya waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu. Jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu. Karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, selanjutnya dia silakan. Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya. Kasian, kasian RK katanya gitu. Kasian, karena lagi tersandung kasusnya. Sebut saja. Dan dia berjanji untuk dan dia berjanji, ya udah, lusa saya kirimkan uang. Tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, hanya berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar, 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Saya menolak, karena itu kan jejak digital. Saya menolak. Saya tolak. Ada bukti chat. Ada. Baik, terima kasih. Sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini mengingat waktu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi tanya jawab di kuasa hukum. Langkah apa dan prosesnya seperti apa? Mungkin kurang lebih garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil berani depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klien kami juga ini. Mudah-mudahan disinilah keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari rekan. Bentar, saya mau tanya. Tadi kan Mbak Lisa bilang ini kan akhirnya berita ini ter-up ketika pihak sana sudah tidak lagi membiayai selama 8 bulan, betul Mbak? Atau gimana? Ya, betul. Oke, ketika 8 bulan sudah tidak Karena hanya di-read aja, hanya dibaca aja WhatsApp saya. apakah itu salah satu sakit hatinya Oh, Mbak iya. Lisa Iya. ketika sampai akhirnya ini di-up?
Satu, Iya, apa betul. tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya di-up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa bertindak seperti apa? Karena yang ditunggu tes DNA. Berarti kalau tes DNA itu berarti dinyatakan pernah ada hubungan, benar? Betul. Oke, nah yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? Baik, terima Saya kasih. serah. Bu, izin tadi dari media mana, Bu? Saya Izin, dari Pak. Unlock. Saya mau minta Mbak Lisa dulu, Pak. Iya, iya, makanya kita mau Ya, terkait. oke. Beliau suruh jawab dulu, ngomong dulu, Ya. biar nanti baru pengacaranya. Oke, terima kasih. Sekarang, Bu. Apa yang Ibu mau pertanyakan? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana, karena saya bingung harus mulai dari mana. Harus mulai dari mana saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, benar, cukup. Ya. Mungkin maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya, apapun ya, emosionalnya karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan ke Lisa, saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya, karena terbatasnya waktu juga. Kita terbatas waktu untuk respon hari ini. Kita cuma dikasih waktu 1 jam. Oke, saya harap terima kasih. Mungkin nanti gantian ya. Kita cuma hanya bisa memberikan 6 pertanyaan dari rekan-rekan media dari kuasa hukum. Itu aja. Kalau untuk Lisanya, saya mohon dengan keadaan kondisi sekarang sudah cukup. Mungkin nextnya, mungkin kita akan bisa komunikasi lagi untuk wawancara. Oke, terima kasih. Langsung dijelasin aja Bang langkah hukum yang mau diambil. Baik. Ya, makanya ini. Izin ya. Jadi gini. Untuk per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat surat somasi yang di dalamnya membuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum yang muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun kuasa. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK. Sekarang kita antar langsung. Udah ada respon belum Pak ketika suratnya diterima? Baru dikirim hari ini. Ya, untuk itunya pasti kita sudah menetapkan tanggalnya. Tanggal pertemuannya kita belum bisa buka ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun etikat baik. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik, kenapa tidak? Jadi. Oke Pak, kita nggak bisa berguliat dari hal permintaan untuk DNA dan lain-lain pertanggungjawaban RK muncul video sure dari diduga LL-nya Mbak Lisa. Mungkin terkaitnya seperti apa, pergerakan atau seperti apa? Oke, teman-teman media, untuk konferensi hari ini kita kesempatannya untuk menjelaskan ya terkait dengan kasus viralnya Lisa dengan Lisa dengan RK. Jadi untuk permasalahan video sure mungkin akan bisa ditanyakan langsung pada tim kuasa hukum aja. Gitu ya, teman-teman ya. Tapi bukan untuk kesempatan konferensi hari ini ya. Jangan terlalu lebar ya. Mbak Lisa, pernyataan aja betul apa enggak video shoot itu Mbak Lisa? Kan diduga Mbak Lisa karena bertato di belakang sama. Gimana Mbak Lisa? Mungkin gini, saya untuk masalah video dan yang lain yang sudah tersebar, kalau menurut klien kami itu bukan dia sendiri yang sengaja untuk membuat ataupun yang lain. Nggak tahu pihak yang seperti apa. Tapi kita di sini adalah
terfokus perkara masalah LM dan RK. Jadi saya harap kalau untuk hal-hal itu nanti bisa bicarakan secara internal ke kita. Toh kita juga kan pasti welcome kepada rekan-rekan media kok kapan untuk komunikasi. Teknis kok itu semua. Bang, berarti jawabannya gamblang ya Bang? Dengan video sur itu Bang? Teknis kalau itu kan. Masalah benar atau tidak kita nggak bisa menilai karena itu ada pembuktiannya semua. Mbak Lisa sendiri gimana tanggapannya dengan adanya video sur yang 4 menit 28 detik itu Mbak? Dua video itu. Kalau menurut klien kami sih itu kan semua orang kan punya masalah lampau sih. Jadi saya rasa itu teknis lah itu. Kita gini, mohon maaf rekan-rekan, kita terfokus permasalahan yang sekarang kan temanya hari ini adalah klarifikasi dari permasalahan antara LM dan RK. Jadi mohon konteksnya di situ. Bang, dasar hukumnya apa kalau Kalisa mau melaporkan PRK? Kita belum bisa buka sekarang. Jadi kan saya kembali lagi dengan tim adalah yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat untuk formil kita undang secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu aja kita bisa sampaikan. Tapi kan hasil DNA belum keluar. Iya, maksud kami adalah prosesnya itu ada. Kalau bisa kita bertemu tanpa upaya hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang pun harus menempuh jalur hukum, kami pun juga siap. Jadi ini adalah itikat baik dari kami dan Somasi itu per tanggal hari ini sudah sampai di pihak Bapak Ridwan Kamil dan kuasanya. Terima kasih. Terima siapa Bang? Yang terimanya ada penjaganya, security-nya. Namanya saya nggak mau kasih, tapi kami ada tanda terimanya karena lengkap tanda terima dan fotonya. Mbak Lisa, akankah dengan ucapan iya betul, dengan iya tidak itu Mbak Lisa puas atau seperti apa dari pihak sana yang akan nantinya setelah somasi ini diterima dan ada hak jawab dari pihak mereka? Apa yang Mbak Lisa inginkan dari statement dari Pak RK? Pengakuan apa? Ada berapa pengakuan yang harusnya Mbak Lisa terima nantinya? Saya sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya ini semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Nggak bisa saya ngomong. Oke, rekan-rekan Karena media. saya berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri dalam artian kata bukan saya butuh materi dia kasih. Tapi kan saat itu Baik rekan-rekan media, kita buka untuk 3 pertanyaan lagi. Habis itu kita close. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dari media mana Ibu? Oke. Baik. Izin saya jawab Bu. Tes DNA itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dalam artian genetika dari si perempuan harus dicocokkan dengan genetika si laki-laki. Kami bukan tidak mau, karena gini Bu, posisi Pak RK itu bisa dibilang tidak gampang menembus berbicara dengan Pak RK. Justru atas kekhilafan dari klien kami, hanya itu langkah yang dia tahu, makanya itu di blow up di media. Jadi klien kami bukan tidak mau membuktikan, kita udah statement siap. Cuman baru ini wadahnya dan ini sampai terbuka inilah baru bisa dilakukan. Kalau memang siap, ayo. Ada lagi? 2 lagi pertanyaan? Bapak tadi. Boleh. Coba kita lihat nama yang lain ya. Boleh ya. Siap. Apa juga Pak? Ya, dan ini akan ada pertemuan nanti prosesnya kita akan coba ini ya.
dengan update pasti. Kita terbuka, sistemnya transparan. Apapun prosesnya kita akan terbuka dengan rekan-rekan. Coba satu lagi ya, satu lagi ya. Siap. Yang lain mungkin. Apabila seumpama andai kata permintaan Mbak Lisa ini ditolak oleh RK untuk bertanggung jawab, apa yang akan dilakukan? Itu aja, Pak. Baik, sesuai prosedur hukum, jika pertemuan atau somasi itu deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Mungkin oke, cukup ya teman-teman. Silakan dibaca. Oke teman-teman media, terima kasih. Perlu kami tegaskan sebagai tim kuasa hukum dari saudara Lisa Mariana, banyak opini publik kepada tim kuasa hukum juga dan kepada Lisa Mariana bahwa kasus Lisa Mariana ini dengan saudara RK tidak ditunggangi oleh politik. Jadi tidak ada orang belakang yang backing kami atau dibiayai oleh backing untuk membuat kasus ini menjadi gaduh. Ini hanya ketidaktahuan klien kami bagaimana harus meminta pertanggungjawaban kepada Pak RK sehingga dia memblow up ini ke media. Itulah dengan klien kami yang dia bisa lakukan. Jadi tidak ada tanggungan backingan politik atau ini ada background politik. Intinya logika sederhananya adalah kalau memang klien kami ingin menjatuhkan namanya Pak RK, kenapa nggak harus dari dulu dan kenapa nggak waktu dia mencalonkan gubernur seperti itu. Jadi ini benar-benar murni hanya hubungan pribadi antara LM dengan RK seperti itu. Ya stop ya, sudah ya. Nah ini waktu ya. Ya karena kan itu ya tadi stop bulanan untuk anak saya. Karena saya mau blow up aja di rate aja. Mungkin saya tambahin. Mungkin saya Tambahin, kenapa baru sekarang terblow up? Pertama karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, dia berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat, berbuat jangan takut. Terima kasih. Udah mungkin cukup itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada kita. Dan ini kan bukan tempat kita sendiri juga. Jadi mungkin next kita bisa akan mengagendakan wawancara selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini respon kita hari ini ataupun klarifikasi dari klien kami dan kuasa hukum. Selanjutnya nanti kita bisa berkomunikasi. Mungkin nanti akan ditutup oleh klien kami. Ya, terima kasih. Ya udah ya, cukup ya tadi gini ya. Melalui media ini kami memberikan closing statement aja ya. Mudah-mudahan inisial RK melihat di sana nih, ya. Begini, pesan kami kepada inisial RK, ya. Klien kami hanya meminta pertanggungjawaban saudara, ya. Apalagi saudara diketahui adalah tokoh publik. Hadapi masalah, jangan menghindari masalah. Tunjukkan bahwasanya saudara adalah laki-laki yang sejati. Cukup. Demikian. Terima kasih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Tim kuasa hukum yuk. Nama kuasa hukumnya siapa aja bang? Oke, untuk nanti nama-nama ntar kami share aja ya.
Nanti kita share ya Bang ya, makanannya. Sebentar, teman-teman media, kebetulan kita menyediakan makan dan minum, kita tinggal makan bersama sambil bersantai. Mungkin, yuk kita buka untuk rekan-rekan media. Terima kasih rekan-rekan media. Ayo. Tolong